Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisa lanjutan Euro JPY ya. Nah ini yang kemarin saya sudah bilang kita akan menunggu konfirmasi entry sell di area ini. Ya, hanya kalau misalkan diperhatikan nggak ada yang namanya bearish ya. Selalunya dia naik terus. Tidak ada konfirmasi bearish ya. Nah, hanya saya di sini akan mencoba melihat apa namanya di analisa yang baru. Yang ini saya akan hapus, ini akan hapus, yang ini akan saya hapus, dan yang ini juga akan saya hapus. Nah, karena saya sudah melihat adanya RSI yang termasuk ini overbought di area ini, ya. Dan kalau misalkan diperhatikan ini membentuk format seperti double top ya, 1, 2. Format double top. Nah, konfirmasi double top ya. Nah, di mana ini sudah menjadikan satu sinyal akan ada terjadinya perubahan arah. Ya, akan ada terjadinya perubahan arah. Jika nanti dia break di bawah yang bagus. Ya. Memang ini area resisten sudah ditembus. Saya akan coba memasukkan pada time frame D1. Akan melihat di time frame D1. Nah, di time frame D1 ini sinyalnya semakin mengecil ya, dan berada di area level support become resistant. Saya akan cari satu support become resistennya di daerah mana saja ya, supaya nanti terlihat jelas. Oke. Nah ini pada time frame apa namanya D1 ya, D1. Yang ini saya akan hapus, yang ini saya akan hapus, ini support saya akan hapus. Nah, jika kita perhatikan, memang dia membentuk pola double bottom ya, 1, 2, dan ini sudah ditembus. Jadi sifat penurunannya bisa jadi sementara ataupun lanjut ya. Apabila harga nanti dia break di bawah 130, ada kemungkinan akan bisa lanjut ya. Ini 1 saya akan hapus, yang ini 2. Ini update yang baru. Ini update yang baru ya. Oke, nah kita perhatikan di sini penurunan sudah terjadi ya. Kemudian dia membentuk falling wedge. Nah, kemudian dia naik, turun, naik, dan naik close melebihi area resisten. Ya, berarti ini akan terjadinya kenaikan. Hanya kalau misalkan dia akan naik itu diperlukan adanya retracement. Ini saya jika melihat pada time frame H1 D1 ya. Diperlukan adanya retracement. Ya. Karena ini sudah terlihat adanya breakout daripada pola falling wedge.
Ini sudah di break, kemudian dia naik, dia retest. Nah ini sudah membentuk penembusan area resisten ini. Tapi untuk entry-nya itu sebaiknya kita melakukan ataupun mencari entry point di level-level ini untuk Euro JPY ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini candlenya semakin kecil untuk naik pada time frame D1. Ini saya akan coba memindahkan pada time frame yang lebih kecil H1. Nah, di H1 membentuk seperti bullish flag ya. Ini flag. Nah, apabila nanti dia tembus di atasnya ya, apabila nanti dia tembus di atasnya, jadi ada kemungkinan bisa jadi harga akan melanjutkan ke kenaikan ya jika tembus di atas resisten ini. Akan tetapi, nah jika dia tembus di bawah, kemungkinan akan mencari area level support untuk naik. Jadi perlu dipindahkan ataupun perlu melihat time frame yang lebih kecil tuh gunanya seperti ini. Ya, untuk memastikan level-level ataupun entry point ya. Oke. Nah, kalau misalkan nanti ini terjadi ya, dia break ke bawah. Oke. Nah, ini level 50% ataupun 61,8 bisa dijadikan area acuan untuk untuk kita mengambil entry buy ya sebelum dia lanjut naik ke atas. Karena pada time frame D1 area resistennya sudah ditembus. Ya. Nah, ini kita bisa melakukan ataupun menunggu di antara pola flag ini. Ya. Nanti mana aja nih yang ditembusnya. Kalau misalkan dia tembus di atas, tunggu retest ya, ada candle bullish baru naik. Jangan ketika breakout langsung kita melakukan entry buy. Nah, begitu juga ketika akan terjadinya penurunan ya. Hanya ditargetkan menuju ke 129 ataupun 807 ya. Tapi untuk kenaikan ya, level yang akan ditargetkan sekitar di area 132075. Ini terdekat ya, terdekatnya. Tapi untuk untuk melanjutkannya kembali ada kemungkinan akan menuju ke 133 ya. Nah, untuk mencari konfirmasi entry buy ya, diperlukan adanya konfirmasi breakout di atas, menunggu di konfirmasi breakout di atas. Nah, kalau misalkan mau sell, menunggu konfirmasi reject daripada ini yang bawah. Jangan langsung entry sell ya. Kita tunggu retracement dulu baru melakukan entry sell dan target di sekitar 129807 ataupun 129458. Nah, di area ini bisa terjadi kemungkinan besar akan ada kenaikan. Ya, nanti saya akan update kembali ya untuk Euro JPY. Jadi untuk Euro JPY silahkan menunggu konfirmasi breakout di atas untuk melakukan buy dan menunggu konfirmasi breakout di bawah untuk melakukan entry sell.
Setelah adanya konfirmasi breakout, jangan langsung entry, tapi menunggu retracement dulu. Oke, ini analisa Euro JPY ya. Kemudian untuk XAU USD ataupun gold. Nah, gold ini sekarang kalau misalkan diperhatikan dia sedang masih dalam konsolidasi ya. Nah, ini yang kemarin rencana yang kemarin ya. Nah, saya akan hapus. Saya akan hapus dulu. Oke, jadi di sini sudah terlihat adanya area resisten dan ini area support. Nah, ini sudah 2 kali ya dia mencoba naik ke level tertinggi resisten ini 176, tapi yang di sini 170 dia di reject ya dan turun. Nah, ada kemungkinan harga ini masih dalam tekanan seller selama di bawah 1770, 1777. Yang ini yang garis apa namanya? Yang saya tandain panah. Nah, selama di bawah ini masih dalam tekanan bear ya. Hanya untuk turun paling sampai 1750 ya. Tapi jika nanti adanya konfirmasi bearish eh, di area ini, bisa terjadi adanya kemungkinan akan turun. Saya akan mencoba menggunakan Fibonacci. Nah, inilah area-area untuk melakukan entry sebenarnya. Ya, 1. Dan nanti di targetnya bisa menuju ke 1724. Jadi kita bisa menunggu bearish di area ini. Saya tandain kuning ya. Nah, untuk melakukan penjualan ya, untuk melakukan penjualan dengan target di 1724. Ini untuk XAU USD. Hanya kalau misalkan mau yang lebih pucuk ataupun mau yang lebih safety gitu, kita bisa menunggu sell di area ini. 1, 2. Kita bisa menunggu entry di area tersebut. Ya. Lebih bagus gitu karena entry-nya itu di pucuk. Nah, ini saya bikin yang samarnya. Kalau misalkan nanti terjadinya adanya konfirmasi bearish di sini. Hanya kalau misalkan yang bagus itu kita bisa mencari sell di antara level-level ini, di garis-garis resisten ini. Ya, ini bisa jadi harga paling tertinggi ya pada saat ini. Dan kalau misalkan ada ya bagus untuk melakukan taruhlah misalkan di 1768, stop loss kita menggunakan 20 poin, take profit di sini. Stop loss 14 poin ya. Dan ini 4.500. Nah, kita menunggu konfirmasi bearish ya di area resisten ini yang saya tandain. Ataupun jika ini masih naik ya, sama kita menunggu di area resisten yang paling atas. 1776 ya. 1777 ya. Ini tetap sama stop lossnya 14. Oke. Dan untuk take profitnya tetap saya menyimpan di harga 1725 ya. 1725 kayaknya. Biar bulat 1725.
Kalau 1720 terlalu bawah, jadi lebih baik eksekusi lebih cepat gitu ya. Nah, ini untuk planning XAU USD ya. Nah, ada kemungkinan mudah-mudahan ini sesuai dengan analisa ya. Ini saya akan hapus dulu. Oke. Nah, tapi nanti ketika kita berada di level 1720 ya, ini merupakan area level support terkuat. Merupakan area level support terkuat. Jika ini berhasil ditembus, ya, ada kemungkinan harga akan turun kembali jika level support ini ditembus 1720. Ya, ada kemungkinan akan melanjutkan kembali. Tapi jika tidak ditembus, ini akan lebih tinggi ya daripada resisten yang ini. Karena bagaimanapun ini sudah terlihat pola pattern falling wedge yang turun. Nah, biasanya dia akan tes ke area retest. Nah, ini sudah satu kali, tapi ini terjadinya tekanan ya dari sini, terjadinya seller lumayan kalau misalkan saya perhatikan. Ada kemungkinan harga masih akan melanjutkan penurunan. Hanya untuk sell yang bagus itu ketika ada di level-level resisten inilah ya, di level-level resisten ini 1767 kita tunggu adanya konfirmasi bearish, di 17777 kita menunggu adanya konfirmasi bearish. Stop loss wajib ya, dan ini kita bisa melakukan entry-nya jangan banyak-banyak posisi, cukup satu saja. Oke, jadi untuk menghindari loss ataupun untuk menghindari MC. Nah, bila teman-teman nanya konfirmasi bearish seperti apa? Konfirmasi bearish itu seperti ini. Ketika dia naik ke area resisten, ya, naik ke area resisten, nih tolong perhatikan yang atas ya, yang atas ini saya panahnya di bawah. Nah, dia harga selalunya tidak tembus area resisten dan ada konfirmasi bearish yang sangat besar. Begitu. Mungkin di video sebelumnya bisa di scroll ya, saya sudah pernah bahas bagaimana konfirmasi bearish itu seperti apa. Jadi ini untuk goal ya, kita akan mencari konfirmasi entry sell di area 1767 di bawah resisten ini ataupun resisten yang ini. Nah, kalau misalkan kita perhatikan adanya divergen daripada moving average divergen daripada RSI. Ya, ini sudah membentuk ya 1 2, dan harga kalau misalkan kita cek semakin tinggi ya, high to high. Ini plat aja, cuma ini high to high. Nah, jadi ada kemungkinan mudah-mudahan sesuai, ini masih akan terjadinya penurunan ya. Tapi untuk sell ingat ya, menunggu bearish di area resisten ini. Oke. Nah, itu saja dua video update ya, Euro JPY dan XAU USD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.